Saudara sekalian, di dunia ini, tidak semua manusia berjalan sendirian. Ada yang hidupnya terasa berat, penuh rintangan, seolah tidak pernah mendapat pertolongan. Namun ada juga yang, entah bagaimana caranya, selalu selamat dari kesulitan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang hampir celaka, tapi tiba-tiba terselamatkan? Kenapa ada yang jatuh berkali-kali, namun selalu bisa bangkit dengan cara yang tak masuk akal? Jawabannya, bisa jadi bukan sekadar keberuntungan. Dalam ilmu primbon Jawa kuno, ada sebuah rahasia besar yang jarang diungkap ke permukaan. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat, tidak terdengar, namun selalu hadir mengiringi langkah seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia. Kekuatan itu dikenal sebagai Khodam An-Nas. Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin terdengar asing. Namun bagi mereka yang memahami dunia spiritual, Khodam An-Nas bukanlah sekadar penjaga biasa. Ia adalah energi perlindungan yang sangat halus. Tidak muncul dalam wujud yang menakutkan. Tidak pula menunjukkan diri dengan cara yang mencolok. Namun justru disitulah letak kedahsyatannya. Ia bekerja dalam diam, melindungi tanpa terlihat, menjaga tanpa disadari. Dan yang lebih mengejutkan, tidak semua orang bisa memiliki atau merasakan keberadaannya. Hanya mereka yang memiliki keselarasan tertentu, yang sejak lahir sudah membawa energi batin yang kuat, yang dipercaya bisa terhubung dengan perlindungan ini. Salah satunya adalah pemilik Weton Pon. Dalam perhitungan primbon Jawa, Weton Pon dikenal memiliki keseimbangan energi yang unik. Ada perpaduan antara keteguhan, kesabaran, dan kekuatan batin yang tidak semua orang miliki. Itulah sebabnya, banyak pemilik Weton Pon yang tanpa sadar, sebenarnya sedang dijaga. Mereka mungkin merasa hidupnya biasa saja, namun jika diperhatikan lebih dalam, selalu ada momen di mana mereka nyaris jatuh, tapi tidak jadi. Selalu ada saat di mana masalah besar tiba-tiba menemukan jalan keluarnya. Seolah ada sesuatu yang mengarahkan, sesuatu yang menahan, sesuatu yang melindungi. Dan itulah yang dipercaya sebagai peran dari Khodam An-Nas. Saudara, ini bukan cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengingat bahwa di balik kehidupan yang terlihat biasa, bisa jadi ada kekuatan luar biasa yang sedang bekerja. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu pernah merasakan hal seperti ini? Apakah kamu termasuk pemilik Weton Pon yang sering beruntung di saat genting? Jika iya, maka mungkin selama ini kamu tidak benar-benar sendirian. Saudara sekalian, jika pada bab sebelumnya kita telah membuka sedikit tabir tentang keberadaan Khodam An-Nas, maka kini saatnya kita menyelami lebih dalam. Dari mana sebenarnya kekuatan ini berasal? Dalam kepercayaan primbon Jawa kuno, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Selalu ada hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata. Khodam An-Nas dipercaya bukanlah makhluk yang dipanggil, seperti dalam ritual-ritual tertentu. Ia bukan hasil dari perjanjian, bukan pula sesuatu yang bisa dimiliki dengan cara instan. Justru sebaliknya, Khodam ini diyakini berasal dari getaran energi perlindungan yang sangat tinggi, yang terbentuk dari kekuatan doa, terutama doa perlindungan yang dikenal sebagai An-Nas. Energi ini bukan sekadar kata-kata, melainkan gelombang spiritual yang memiliki frekuensi tertentu, yang mampu menembus dimensi yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dalam pemahaman spiritual, setiap doa yang diucapkan dengan tulus akan meninggalkan jejak energi, dan ketika doa itu terus berulang, diyakini akan membentuk suatu penjaga. Sebuah kesadaran energi yang tugasnya adalah melindungi. Inilah yang disebut sebagai Khodam An-Nas. Namun tidak semua orang bisa terhubung dengan energi ini. Hanya mereka yang memiliki wadah batin yang cukup kuat,
yang mampu menampung dan selaras dengan frekuensi perlindungan tersebut. Dan disinilah peran weton pon menjadi sangat penting. Saudara, dalam perhitungan primbon Jawa, weton pon memiliki nilai neptu yang khas. Energinya dikenal stabil, namun dalam dia menyimpan kekuatan besar. Pemilik weton ini seringkali memiliki sifat tenang, tidak banyak bicara, namun kuat dalam menghadapi tekanan hidup. Mereka bukan tipe yang mencari kekuatan, namun justru karena itulah, kekuatan datang dengan sendirinya. Keselarasan batin yang dimiliki oleh weton pon membuat mereka secara alami terhubung dengan energi perlindungan Anas. Tanpa ritual, tanpa syarat rumit, hodam ini hadir, seolah sudah menjadi bagian dari diri mereka sejak awal kehidupan. Bahkan dalam beberapa kepercayaan, dikatakan bahwa hubungan ini sudah terbentuk sejak seseorang masih berada dalam kandungan. Ketika doa-doa perlindungan dipanjatkan oleh orang tua, atau ketika garis keturunan memiliki energi spiritual yang kuat, maka hodam Anas bisa melekat dan mengikuti perjalanan hidup seseorang. Inilah yang membuat sebagian orang sejak kecil sudah terlihat berbeda. Mereka lebih peka, lebih intuitif, dan sering mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Saudara, penting untuk dipahami bahwa hodam Anas bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia bukan makhluk yang mengganggu, melainkan energi perlindungan yang bekerja dengan penuh ketenangan. Ia tidak meminta balasan, tidak menuntut apapun, namun hanya akan tetap kuat jika pemiliknya menjaga keseimbangan hidup. Karena pada akhirnya, hodam ini bukan sekadar penjaga, melainkan cerminan dari energi kebaikan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Dan sekarang pertanyaannya, jika kekuatan ini memang berasal dari doa dan keselarasan batin, apakah kamu sudah menjaga energi dalam dirimu? Atau justru, tanpa sadar, kamu sedang menjauh dari perlindungan itu? Saudara sekalian, setelah memahami asal-usul hodam Anas, kini kita masuk pada bagian yang paling sering dirasakan, namun jarang disadari, yaitu bagaimana cara kekuatan ini bekerja. Hodam Anas bukanlah penjaga yang menunjukkan dirinya secara nyata. Ia tidak hadir dalam bentuk yang bisa dilihat mata. Tidak pula memberi tanda yang jelas seperti suara atau wujud tertentu. Namun justru disitulah letak kedahsyatannya. Ia bekerja dalam diam, tanpa suara, tanpa jejak, namun hasilnya nyata. Saudara, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti ini? Ketika kamu hampir mengambil keputusan yang salah, tiba-tiba muncul perasaan ragu yang sangat kuat, seolah ada yang menahan langkahmu, atau saat kamu berada di situasi berbahaya. Namun entah kenapa, kamu memilih jalan yang berbeda, dan ternyata, pilihan itulah yang menyelamatkanmu. Banyak orang menganggap itu hanya kebetulan, namun dalam pandangan spiritual, itu bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari hodam Anas. Kekuatan ini bekerja melalui apa yang disebut sebagai firasat batin. Sebuah bisikan halus, yang tidak terdengar, namun terasa. Ia tidak memaksa, namun memberi arah. Tidak menarik secara kasar, namun perlahan menggeser jalan hidupmu, menjauhkanmu dari bahaya, dan mendekatkanmu pada keselamatan. Bagi pemilik weton pon, firasat ini sering muncul secara alami, tanpa dilatih, tanpa dipelajari. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Kadang berupa rasa tidak nyaman, kadang berupa keyakinan tiba-tiba, yang akhirnya terbukti benar. Saudara, inilah salah satu bentuk perlindungan paling halus, namun paling kuat, karena ia tidak melawan bahaya secara langsung, melainkan menghindarkanmu dari bahaya itu sejak awal. Selain melalui firasat, hodam Anas juga bekerja melalui pengaturan keadaan. Artinya, situasi di sekitarmu bisa berubah tanpa kamu sadari. Misalnya,
Kamu terlambat berangkat, dan ternyata terhindar dari kecelakaan. Kamu gagal dalam suatu rencana, namun justru terhindar dari kerugian besar. Kamu dijauhkan dari seseorang yang ternyata memiliki niat buruk. Semua itu seolah terlihat seperti kebetulan. Padahal bisa jadi ada kekuatan yang sedang mengatur agar kamu tetap aman. Saudara, perlindungan ini tidak selalu terlihat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kadang justru hadir dalam bentuk kegagalan, penolakan, atau kehilangan. Namun di balik itu semua, ada maksud untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Mereka mengeluh saat kehilangan, marah saat gagal. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan yang sedang bekerja. Bagi pemilik weton pon yang dijaga oleh Khodam An-Nas, hidup mungkin tidak selalu mudah. Namun mereka jarang benar-benar jatuh. Selalu ada tangan tak terlihat yang mengangkat mereka kembali di saat mereka hampir menyerah. Saudara, sekarang coba renungkan. Berapa kali kamu selamat dari keadaan sulit? Berapa kali kamu merasa ditolong tanpa tahu siapa yang menolong? Jika kamu sering mengalaminya, maka bisa jadi kamu sedang berada dalam perlindungan yang luar biasa. Perlindungan yang tidak terlihat, namun selalu ada. Saudara sekalian, jika pada bab sebelumnya kita telah membahas bagaimana Khodam An-Nas melindungi dari bahaya, maka kini kita masuk pada sisi lain yang tidak kalah dahsyat, yaitu bagaimana kekuatan ini membuka jalan rezeki. Namun perlu dipahami, rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya soal uang semata. Rezeki adalah segala bentuk kebaikan yang datang dalam hidup, kesempatan, pertemuan, kemudahan, bahkan ide yang tiba-tiba muncul dan mengubah nasib seseorang. Bagi pemilik weton pon yang berada dalam naungan Khodam An-Nas, rezeki seringkali datang dengan cara yang tidak biasa. Tidak selalu terlihat mencolok, namun mengalir, perlahan, dan terus-menerus. Saudara, pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya tampak sederhana, namun tidak pernah benar-benar kekurangan? Usahanya biasa saja, penghasilannya terlihat standar, namun entah bagaimana, hidupnya selalu cukup, bahkan lebih. Inilah salah satu tanda rezeki yang dijaga. Khodam An-Nas tidak bekerja dengan cara meledakkan kekayaan secara instan, melainkan membuka banyak jalur kecil, yang jika dikumpulkan, menjadi aliran besar. Ia bekerja secara halus, masuk melalui celah-celah kehidupan yang sering tidak disadari. Misalnya, tiba-tiba kamu dipertemukan dengan seseorang yang membawa peluang. Tiba-tiba ada ide usaha yang terasa sederhana, namun menghasilkan. Atau tiba-tiba ada jalan keluar dari masalah keuangan, tanpa kamu rencanakan. Semua itu bukan kebetulan semata. Dalam pandangan spiritual, itu adalah bentuk aliran rezeki yang sedang dibukakan. Saudara, yang membuat rezeki ini terasa istimewa adalah sifatnya yang abadi. Artinya, tidak datang sekaligus lalu hilang, namun terus mengalir dalam berbagai bentuk. Hari ini mungkin dalam bentuk uang, besok bisa dalam bentuk kesehatan, lusa bisa dalam bentuk relasi yang menguntungkan. Inilah rezeki yang tidak mudah habis. Namun ada satu hal yang harus dipahami. Khodam An-Nas tidak memberikan kekayaan tanpa arah. Ia hanya membuka jalan. Namun manusialah yang harus melangkah. Jika peluang datang, tapi diabaikan. Jika kesempatan muncul, tapi tidak dimanfaatkan, maka aliran rezeki itu bisa melemah. Karena pada dasarnya, kekuatan ini bekerja selaras dengan tindakan. Saudara, banyak pemilik weton pon yang sebenarnya sudah dibukakan jalannya, namun tidak menyadarinya. Mereka menganggap itu hal biasa. Padahal jika diperhatikan, itulah pintu-pintu rezeki yang sedang terbuka. Ada juga yang justru menutupnya sendiri, karena rasa malas,
takut, atau ragu. Padahal, Khodam Anas sudah mengarahkan, sudah membuka jalan. Tinggal satu hal yang diperlukan, keberanian untuk melangkah. Saudara, rezeki yang abadi bukan tentang seberapa besar yang kamu miliki hari ini, namun seberapa konsisten aliran itu datang dalam hidupmu. Dan jika kamu termasuk yang sering mendapat kemudahan, sering menemukan jalan keluar, sering dipertemukan dengan peluang, maka bisa jadi kamu sedang berada dalam jalur rezeki yang dijaga. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan membiarkan peluang itu lewat begitu saja? Atau mulai menyadari dan memanfaatkannya? Karena bisa jadi, inilah saatnya hidupmu benar-benar berubah. Saudara sekalian, setelah kita memahami betapa besar perlindungan dan aliran rezeki dari Khodam Anas, kini ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu bagaimana cara menjaga agar kekuatan ini tetap aktif. Karena perlu diingat, tidak semua perlindungan akan bertahan selamanya tanpa usaha dari pemiliknya. Khodam Anas memang dikenal sebagai energi perlindungan yang lembut dan tidak menuntut. Namun bukan berarti ia akan terus bekerja tanpa batas. Ada keseimbangan yang harus dijaga. Saudara, dalam kehidupan spiritual, ada satu hukum yang tidak bisa dihindari, yaitu hukum keselarasan, di mana energi baik hanya akan bertahan dalam diri yang juga menjaga kebaikan. Artinya, jika seseorang mulai dipenuhi niat buruk, mulai dikuasai keserakahan, atau menggunakan keberuntungan untuk hal yang tidak benar, maka perlahan, energi perlindungan itu akan melemah. Bukan karena Khodam Anas pergi begitu saja, namun karena frekuensinya tidak lagi cocok. Bayangkan seperti ini, jika kamu berada di tempat yang penuh cahaya, lalu kamu memilih masuk ke dalam kegelapan, maka bukan cahaya yang meninggalkanmu, tapi kamu yang menjauh dari cahaya itu. Begitu pula dengan Khodam Anas. Saudara, banyak orang yang awalnya memiliki perlindungan kuat, namun karena sikapnya berubah, akhirnya hidupnya justru menjadi berat. Bukan karena kekuatannya hilang, namun karena ia sendiri yang menutup jalannya. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus dijaga oleh pemilik weton pon agar kekuatan ini tetap aktif. Yang pertama, menjaga hati dari kesombongan. Ketika rezeki mulai datang, ketika hidup mulai terasa mudah, seringkali manusia lupa diri, merasa semua itu hasil usahanya sendiri, tanpa menyadari ada kekuatan yang ikut menjaga. Kesombongan inilah yang menjadi awal dari melemahnya perlindungan. Yang kedua, menjaga niat dan tindakan. Apa yang kamu lakukan akan menentukan arah energi dalam hidupmu. Jika kamu membantu orang lain, maka energi kebaikan akan semakin kuat. Namun jika kamu menyakiti atau memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi, maka perlahan perlindungan itu akan menjauh. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan doa dan rasa syukur. Saudara, Khodam Anas berasal dari energi doa perlindungan. Maka sudah seharusnya kekuatan itu dijaga dengan hal yang sama. Tidak perlu ritual rumit, cukup dengan doa yang tulus dan hati yang selalu bersyukur. Karena rasa syukur adalah kunci untuk menjaga aliran rezeki tetap terbuka. Yang keempat, mengendalikan ucapan dan pikiran. Seringkali, manusia tidak sadar bahwa kata-kata memiliki energi. Ucapan yang buruk, keluhan yang berlebihan, atau pikiran negatif, semua itu bisa melemahkan getaran perlindungan. Sebaliknya, ucapan baik, pikiran positif, akan memperkuat energi dalam diri. Saudara, menjaga kekuatan ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Tidak membutuhkan kekuatan khusus. Tidak membutuhkan kemampuan luar biasa. Hanya membutuhkan satu hal. Kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berjalan sendiri. Kesadaran bahwa ada kekuatan yang ikut menjaga. Dan kesadaran untuk tetap berada di jalur yang benar.
Jika itu bisa dijaga, maka Khodam An-Nas akan tetap setia, melindungi, menuntun, dan membuka jalan rezeki dalam hidupmu. Namun jika diabaikan, maka perlahan, kekuatan itu akan memudar, dan hidup akan kembali terasa berat, tanpa perlindungan yang dulu pernah ada. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap menjaga apa yang sudah kamu miliki? Atau justru, tanpa sadar, kamu sedang kehilangannya sedikit demi sedikit? Saudara sekalian, kita telah sampai di penghujung pembahasan yang mungkin selama ini tersembunyi dari banyak orang. Dari awal hingga akhir, kita telah membuka satu demi satu tabir tentang Khodam An-Nas, tentang asal-usulnya, tentang bagaimana ia melindungi, hingga bagaimana ia membuka jalan rezeki, dan juga bagaimana cara menjaganya agar tetap aktif. Namun kini, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting dari semua itu. Pertanyaan yang hanya bisa kamu jawab sendiri. Apakah kamu termasuk yang dijaga? Saudara, tidak semua orang akan menyadari kehadiran perlindungan ini. Karena Khodam An-Nas tidak pernah menunjukkan dirinya secara terang-terangan. Ia tidak datang dengan suara, tidak pula dengan wujud yang bisa dilihat. Namun justru hadir melalui kejadian-kejadian dalam hidup. Coba kamu ingat kembali perjalanan hidupmu. Berapa kali kamu hampir jatuh, namun terselamatkan? Berapa kali kamu berada di titik terendah, namun tiba-tiba menemukan jalan keluar? Berapa kali kamu merasa beruntung di saat yang seharusnya tidak mungkin? Jika kamu pernah mengalaminya, bahkan berulang kali, maka itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi, ada perlindungan yang selama ini bekerja dalam diam. Saudara, menjadi yang terpilih bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, pemilik perlindungan ini tetap akan diuji, tetap akan merasakan kesulitan, tetap akan menghadapi kegagalan. Namun bedanya, mereka tidak pernah benar-benar dibiarkan hancur. Selalu ada jalan untuk bangkit, selalu ada celah untuk keluar, selalu ada harapan. Bahkan di saat semuanya terasa gelap, inilah tanda bahwa perlindungan itu benar-benar ada. Namun satu hal yang harus diingat, menjadi yang dijaga, bukan berarti boleh hidup sembarangan. Karena semakin besar perlindungan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Saudara, kekuatan ini bukan untuk disombongkan, bukan untuk merendahkan orang lain, dan bukan untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Melainkan untuk menjadi jalan kebaikan, untuk membantu sesama, untuk menjaga diri dari kesalahan, dan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, Khodam An-Nas bukanlah penentu hidupmu. Ia hanyalah penjaga, yang membuka jalan, yang memberi perlindungan. Namun keputusan tetap ada di tanganmu. Kamu yang memilih langkah. Kamu yang menentukan arah, kamu yang memutuskan, akan menjadi apa hidupmu ke depan. Saudara, jika selama ini kamu merasa sering ditolong, sering diberi jalan, sering diselamatkan dari keadaan sulit, maka mulai hari ini, jangan anggap itu sebagai hal biasa. Sadari, jaga, dan gunakan dengan sebaik mungkin. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dan jika kamu memang termasuk yang dijaga, maka bisa jadi ada tujuan besar dalam hidupmu yang belum kamu sadari sepenuhnya. Sekarang, semuanya kembali kepadamu. Apakah kamu akan tetap berjalan tanpa arah, atau mulai melangkah dengan kesadaran penuh? Karena bisa jadi, inilah titik awal perubahan besar dalam hidupmu.